Halo sobat semua, terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih telah subscribe. Pa, jalan-jalan yuk. Nih Dakar dari tadi rewel, kataku pada Mas Bandris, suamiku. Siap Mama, tapi sekarang aja ya, mumpung belum gelap, kata dia. Setelah aku kunci pintu, aku pun membonceng sambil memegangi tubuh anakku. Aku baru pindah di daerah sini saat Dakar masih berusia 5 bulan. Sebelum di kota Bogor ini, kami dari kota Depok, Jawa Barat. Ya, beginilah kalau suami ditugaskan ke daerah lain. Mau tidak mau harus menjalaninya. Sekitar 1 jam kami keliling di seputar kebun raya dan Jalan Surya Kencana sebagai pusat kuliner kota Bogor. Papa, sekarang sudah jam 5 lebih, kita pulang yuk, pintaku pada Mas Bandris sambil kulirik Dakar yang tampak gembira. Setelah Dakar duduk di belakang papanya, aku lalu memboncengnya lalu membawa tas plastik berisi beberapa makanan. Pa, coba lihat bapak itu, aneh ya, kataku. Oh, Pak Wadi. Dia kan memang hidup sebatang kara. Kasihan juga sih. Sepertinya dia butuh teman ngobrol mah, kata dia. Rumah bapak itu memang tidak terlalu jauh dari rumahku, terpaut sekitar 15 rumah. Nah, turun yuk Dakar sayang, kataku sambil menggandeng anakku masuk ke dalam rumah, sementara suami menyalakan lampu teras dan lampu ruang tengah. Oh iya Ma, sampai lupa. Nanti belikan ballpoint di toko setelah rumah Pak Wadi ya. Kalau yang di toko dekat sini bolpennya sering macet. Iya deh Pa, kataku sambil sedikit rasa terpaksa. Setelah menyuapi anakku yang ganteng, aku siap-siap menjalankan motor, sementara Dakar digendong Papa sambil melambaikan tangan. Setelah lewat di depan bapak yang aneh itu, dadaku berdesir. Rumahnya seram dengan lampu yang redup, makin mencekam saat melihatnya. 5 menit aku di toko alat tulis dan fotokopi itu, kemudian aku kembali pulang. Lagi-lagi saat melewati depan rumah Pak Wadi, bulu kuduku berdiri semua. Seolah-olah satu sinyal yang memberi tanda kalau di rumah itu ada sesuatu yang amat menyeramkan. Sesampai di rumah, aku serahkan bolpen itu pada suamiku, lalu aku langsung ke kamar mandi. Sekitar jam 7 kurang, pintu depan ada yang mengetuk. Iya, sebentar. Setelah aku buka, ternyata Mbak Wanti, tetangga samping kanan rumah. Selamat malam Mbak Erlin. Malam juga Mbak Wanti, silakan duduk dulu. Lalu aku berjalan masuk untuk membuat teh hangat. 2 cangkir teh dan beberapa potong makanan aku letakkan di meja tamu. Silakan dicicipi ya Mbak Wanti, kataku sembari menarik tangan Dakar yang mau meraih cangkir di meja. Waduh, kayak tamu dari jauh aja pakai suguhan segala Mbak Erlin. Gak apa-apa Mbak, seadanya aja ya, ujarku lagi. Besok ada pertemuan PKK ibu-ibu area sini, tempatnya di rumah Bu Sukma ya Mbak. Ini undangannya, kata tetanggaku sambil menyerahkan secari kertas dengan kop PKK RW. Makasih loh Mbak Wanti, kataku. Kami pun ngobrol ringan sambil menikmati makanan di meja itu. 10 menit kemudian dia pamit pulang dan bilang kalau besok berangkatnya bareng aja. Sambil nemenin anakku menjelang tidur, aku membayangkan kalau posisi rumah Bu Sukma yang berseberangan dengan rumah Pak Wadi yang horor itu. Waduh, gimana ya? Gak apa-apa deh, lagian juga banyak orang kok. Pikirku sambil lihat di undangan, tertulis jam 19 atau jam 7 malam. Perlahan-lahan mataku jadi berat. Suamiku belum ada di kamar, mungkin masih mengerjakan tugas di ruang tengah. Sekonyong-konyong aku menyusuri jalan beraspal yang mulus, tapi cahaya lampu penerangannya tidak terlalu terang. Aku ketuk pagar rumah itu. Permisi, tok tok tok, permisi. Tidak ada sautan dari dalam rumah.
Aku buka saja pagar yang tidak terkunci itu, lalu aku duduk di kursi teras sambil menunggu tuan rumah keluar atau pulang dari pergi. Dan benar saja, seorang perempuan dengan muka yang lesu keluar dari samping rumahnya. "Nyari siapa, Mbak?" tanya perempuan itu. "Saya mau bertemu dengan Ibu Wadi, ada ya, Mbak?" tanyaku dengan perlahan. "Ibu Wadi, saya istrinya dia, Mbak," jawab perempuan itu dengan pandangan mata yang tak berjiwa. "Kebetulan Mbak kesini, saya butuh pertolongan. Rumah saya di situ, Mbak," katanya lagi sambil menunjuk ke jalan samping rumah tersebut. "Mama, Dakar menangis, Ma." Aku terkejut dengan suara itu. Aku bangkit duduk, lalu kulihat Dakar menangis. Aku bergegas menyalakan kipas angin. Tubuh Dakar sudah keringetan semua. "Mama, ada apa kok terkejut seperti itu?" tanya suamiku. Sambil mengingat-ingat, kemudian aku bilang kalau habis bermimpi seram. Mas Bandris bilang kalau itu terbawa sampai mimpi saja. Aku hanya mengiyakan, lalu aku rebahkan kembali tubuhku di samping anakku yang sudah tertidur kembali. Sabtu pagi sehabis olahraga ringan, aku hendak memandikan Dakar. Namun karena dia masih bobo, ya udah, mending sekarang aku ke pasar saja. "Pa, Mama ke pasar dulu ya, jagain Dakar," kataku sambil menghidupkan motorku, lalu aku jalankan ke arah kanan. Aku mencoba sebisa mungkin tidak ke arah kiri, biar nggak lewat depan rumah yang singup itu. Setelah selesai berbelanja, aku bergegas pulang agar tidak keduluan anakku bangun. Begitu aku belok ke halaman depan rumahku, di teras sudah ada Mbak Venda, tetangga seberang rumah agak ke kiri dikit. "Pagi Mbak Erlin." "Pagi juga Mbak Venda yang cantik. Bentar ya, aku masukin dulu belanjaanku," ujarku. Sambil membawa teh hangat 2 cangkir, aku duduk berhadapan dengan dia. "Dari mana, Mbak?" tanyaku pada tamu tetanggaku. "Dari fotokopi kartu keluarga, Mbak. Aku cuma mau curhat. Ada waktu kan, Mbak Erlin?" "Santai aja, Mbak Venda. Kayak dengan siapa aja sih?" kataku sambil mempersilahkan tehnya untuk diminum. "Iya, Mbak Er. Tadi ini aku kan fotokopi tuh. Saat lewat depan rumah nomor 11 alias rumahnya Pak Wadi, ada seorang perempuan seumuran kita kira-kira. Dia melambaikan tangan agar aku berhenti berjalan. Lalu aku tanya ada apa. Kemudian perempuan itu bilang kalau sebisanya minta pertolongan agar dicarikan rumah yang lebih layak. Aku otomatis tanya dia karena aku tidak pernah melihat orang itu. "Mbak siapa dan tinggal di mana?" Dia menjawab kalau sebenarnya dia itu istrinya Pak Wadi. Tahu nggak Mbak Erlin? Aku langsung kaget. Sejak kapan Pak Wadi punya istri lagi sejak istrinya meninggal? Lalu aku bilang pada perempuan itu kalau Bu Wadi sudah lama meninggal. Perempuan itu lantas menjawab kalau dia pun juga hampir dibunuhnya. Tiba-tiba jadi gak enak perasaanku. Tidak banyak pikir, aku langsung tancap gas motorku ke arah pulang. Kalau Mbak Er lewat situ terus ada perempuan mau tanya, Mbak Erlin jangan berhenti deh mending. Aku yang mendengar cerita dia jadi takut juga. Ada kesamaan antara mimpiku semalam dengan cerita Mbak Venda, kataku dalam hati. "Iya Mbak Venda, makasih ya infonya. Jujur, aku juga takut kalau lewat depan rumah itu," kataku dengan nafas yang sudah tidak teratur. "Ya udah Mbak Erlin, aku pamit dulu ya," kata tetanggaku itu. "Oh iya, nanti malam bareng ya Mbak Er," kata dia lagi. Siangnya, aku ceritakan pada suami tentang mimpiku semalam dan cerita dari Mbak Venda tadi. Suamiku nampak kaget dengan ceritaku itu. Dia bilang, dapat disimpulkan bahwa Pak Wadi menyimpan satu kejadian yang patut dibongkar yang selama ini dia simpan sendiri. "Bisa jadi, Pak. Coba deh nanti Mama tanya Bu Dharma. Dia kan tinggal di sini sejak lahir," kataku pada Mas Bandris. Sorenya sekitar jam 3:30, aku ke rumah Bu Dharma yang rumahnya terpaut 3 rumah arah kiri dari rumahku.
Singkat kata, Bu Dharma menuturkan bahwa dulu Pak Wadi mempunyai istri namanya Bu Restu. Mereka tidak mempunyai anak, kemudian entah ada masalah apa, mereka jadi sering ribut. Suatu hari Bu Restu mendadak meninggal dunia, kata suaminya karena sakit jantung. Namun warga curiga ada kemungkinan Bu Restu meninggal karena terbunuh. Nah, setelah sekitar berjalan 2 tahun, Pak Wadi mengambil seorang pembantu dari Sukabumi. Perempuan muda dari desa itu anaknya baik, tapi entah kenapa setelah 4 bulan bekerja di Pak Wadi, tiba-tiba tidak terlihat lagi. Katanya sih sudah balik ke Sukabumi. Namun lagi-lagi warga menaruh kecurigaan pada Pak Wadi. Jangan-jangan perempuan itu bernasib sama dengan mendiang istrinya. Tapi karena tidak ada bukti, maka sampai sekarang Pak Wadi tenang-tenang saja. Begitu cerita dari Bu Dharma. Rumit ya Bu, perjalanan keluarga itu, kataku pada Budar. Setelah dirasa cukup, aku pun mohon diri untuk pulang kembali ke rumah. Jam 7 kurang 20 menit, aku siap-siap mau berangkat ke rumah Bu Sukma. Aku mesti menghampiri Mbak Wanti, Mbak Venda, Mbak Reta, dan Bu Dharma. Setelah satu demi satu aku hampiri, kami pun berjalan kaki sambil berbincang tentang kegiatan PKK yang sudah terhenti hampir 3 bulan ini. Tepat jam 7 kurang 5 menit, kami pun sampai di depan rumah Bu Suk. Saat aku mau masuk ke halaman rumah Bu Sukma, dari sudut mataku, nampak ada seseorang yang memperhatikan rombonganku. Ketika aku lihat, memang ada, yaitu Pak Wadi yang sedang memandang Mbak Reta tanpa berkedip. Aku tertawa dalam hati. Sudah tua tapi matanya masih jelalatan, kataku dalam hati sambil duduk di teras rumah yang cukup besar ini. Budar menyikut lenganku untuk memberi kode agar aku melihat ke arah Pak Wadi yang tanpa malu berdiri di tengah jalan sambil terus memandangi Mbak Reta. Mirip orang gila ya Mbak, bisik Budar kepadaku. Tidak lama berselang, acara pun dimulai. Singkat kata, sebelum jam 9, acara ditutup oleh Bu Sukma. Aku yang mau pulang ini tiba-tiba dipanggil oleh Budar. Ntar dulu Mbak, saya ngobrol bentar dengan Bu RW. Jadinya aku, Mbak Venda, dan Mbak Wanti duduk kembali sambil menunggu Budar. Tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong, kami semua jadi terkejut. Sepertinya itu suara Mbak Reta deh, kata Mbak Venda. Kami berlima bergegas menuju sumber suara itu, dan benar saja, di halaman rumah Pak Wadi yang redup itu, nampak Mbak Reta meronta-ronta karena dipeluk dari belakang oleh bapak aneh itu. Warga yang laki-laki pun berhamburan keluar rumah dan langsung menolong Mbak Reta. Nampak Pak Pur sempat melayangkan bau gementah ke wajah Pak Wadi hingga Pak Wadi jatuh ke belakang. Pak Raji dan Pak Mamat memegangi tangan Pak Wadi, sementara Pak Pur menelpon polsek terdekat. Hanya sekitar 5 menit, mobil patroli polisi sudah datang. Dengan sigap, 2 petugas langsung memborgol tangan Pak Wadi dan selanjutnya didorong ke dalam mobil oleh 1 petugas. Pak Pur dan 1 warga ikut ke polsek sebagai saksi, sedangkan Pak Raji mengimbau semua untuk pulang. Kasihan Dakar hanya main dengan papanya, gumamku sambil membuka pagar depan. Tuh, mama pulang tuh. Dakar minta dibuatin susu ma, kata suamiku. Ketika anakku dan papanya sudah terlelap, aku sambil berbaring mengingat kembali kejadian tadi. Itu sudah kategori pelecehan seksual, pikirku. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu dapur seperti dibuka. Otomatis aku terkejut. Dengan agak bergidik, aku coba bangkit lalu berjalan ke dapur. Dan ketika aku hampir sampai, terlihat memang pintu dapur sudah terbuka. Kakiku sudah gemetaran. Ada siapa di dalam dapur, pikirku. Aku sungguh terkejut hingga tidak sadar aku memekik. Di situ sudah ada perempuan berdiri menghadapku. Aku sudah mengenalnya karena itu perempuan yang ada di dalam mimpiku. Sedetik sebelum aku berteriak, sosok itu langsung musnah.
Aku berlari dengan panik ke kamar tidur, tapi sebelum aku masuk ke kamar, di ruang tengah ada satu sosok yang menyeramkan. Satu sosok kuntilanak. Aku percepat langkahku untuk masuk kamar, sementara suami sudah terbangun. Aku peluk dia sambil aku menangis sejadi-jadinya. Ada hantu, Pak. Aku takut sekali. Tanpa sadar, ternyata di luar rumah sudah banyak orang yang sedang bercakap-cakap. Tadinya aku kira karena aku menjerit tadi. Namun ketika aku dan suami keluar rumah, ternyata Mbak Venda dan Mbak Wanti juga menangis dengan histeris. Kata Mas Gita, ada 10 rumah yang diganggu oleh penampakan seorang perempuan dan kuntilanak. Suamiku menyela, jangan-jangan hantu perempuan itu ingin memberitahu sesuatu, Mas Git. Bisa jadi, Mas Bandris, baru kali ini daerah kita heboh seperti ini. Tampak Pak Raji yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Pak Wadi berjalan mendekati kami yang di sini. Raji bilang kalau istrinya didatangi perempuan muda, lalu perempuan itu mengatakan kalau di sebelah rumah Pak Wadi adalah tempat dia dikubur hidup-hidup. Aku makin ketakutan mendengar ungkapan Pak Raji yang juga sebagai anggota polisi itu. Berarti benar kata suamiku tadi, hantu perempuan itu sebenarnya ingin ngomong sesuatu. Setelah kurang lebih setengah jam mengobrol, akhirnya kami semua kembali ke rumah masing-masing. Mama jangan takut ya, tenangkan pikiran, minum air putih. Besok pasti ada solusi, Ma, katanya sambil mengajak aku untuk tidur kembali. Besoknya sekitar jam 7 pagi, ada kabar kalau hari ini Pak Wadi diperiksa oleh dokter jiwa sebelum kasusnya dimejajaukan oleh pihak kepolisian. Suamiku nampak bersiap-siap mau pergi, tapi baru kali ini dia nggak bilang mau pergi kemana. Tumben hari Minggu mau pergi, mau kemana, Pak? Tanyaku. Ke Pak RW dan Pak RT aja kok, Ma. Sebentar ya, kata Mas Bandri sambil mengecup pipinya Dakar. Mau bahas apa ya dia? Atau mau bahas yang masih berhubungan dengan kejadian semalam kali? Gumamku sambil menggendong sang jagoan masuk rumah. Tidak sampai 2 jam, papanya Dakar sudah kembali. Dia bilang kalau nanti ada pembongkaran gang samping rumahnya Pak Wadi setelah dari kepolisian sudah datang. Sekitar jam 11 siang, semua warga termasuk aku sekeluarga dengan tertib sudah di sekitar rumah yang dituju. Tampak Pak RW didampingi Pak RT dan Pak Raji akan memberi ulasan dalam masalah ini. Selamat siang kepada semua warga di wilayah RW kita, khususnya warga wilayah RT di sini. Ada usulan yang sama dari beberapa warga agar sisi samping rumah nomor 11 milik saudara Wadi dilakukan pembongkaran. Adapun pengusulnya adalah Pak Raji, Mas Bandris, dan Mas Gita. Hal ini sejalan dengan dugaan dari penyidik kalau pembantunya dulu dibunuh oleh tertuduh. Demikian dari saya, dan terakhir, dimohon setiap warga harap tertib serta tidak melanggar garis yang sudah terpasang tersebut. Terima kasih. 2 orang penggali sudah mulai bekerja di dalam pengawasan dan panduan dari pihak kepolisian. Jengkal demi jengkal tanah terus digali, sampai pada kedalaman sekitar 1,5 meter, nampak tulang manusia mulai terlihat dengan pakaian yang masih membalutnya. Beberapa petugas mulai memotret dari berbagai sudut, dan akhirnya penggalian dinyatakan selesai ketika tidak ditemukan mayat lain. Penggeledahan di dalam rumah juga dilakukan sampai sekitar 1 jam, hingga salah satu anggota menemukan buku diari, 1 koper baju perempuan, dan palu dengan bercak hitam yang mungkin itu darah yang mengering. Setelah Pak RW dan Pak RT menandatangani entah surat apa dari pihak kepolisian, tak lama kemudian selesailah acara yang panjang ini. Disusul, warga pun juga bubar kembali ke rumah masing-masing. Malamnya sekitar jam 7, Pak RW memberitahu suamiku melalui chat bahwa ternyata kecurigaan warga akan kematian Bu Restu karena terbunuh adalah benar. Hal itu tertulis di buku catatan harian Pak Wadi kalau istrinya dipukul di kepala bagian belakang dengan palu. Juga mengenai pembantunya yang dikatakan pulang kampung, ternyata juga dibunuh dengan cara dicekik setelah diperkosa berkali-kali hingga hamil.
Kemudian mayatnya dikubur di samping rumahnya sendiri. Kasus lama ini terbongkar karena kejadian memalukan yang dialami Mbak Reta. Kasian ya Pak, nasib Bu Restu dan Mbak itu. Dan kamu benar Pak, ternyata perempuan itu sebenarnya ingin memberitahu warga tentang letak dia dikuburkan Pak Wadi. Semoga mendiang berdua tenang di sisi Sang Pencipta ya Pak, kataku dengan rasa haru. Kalau yang kuntilanak itu, gimana penjelasannya Pak? Tanyaku lagi. Itu bisa jadi terkait dengan kasus Pak Wadi, tapi bisa juga tidak ada hubungannya Ma, ujar papanya Dakar. Sekitar jam 9 malam, kami bertiga pun sudah di kamar. Anakku dan papanya sudah tidur, sementara aku masih terbawa dengan kejadian tadi siang. Untung polisi menemukan buku harian tersebut sehingga bisa tuntas kasusnya. Namun walaupun sudah beres, aku masih takut jika melewati depan rumah bernomor 11 itu. Konon rumah yang pernah jadi tempat pembunuhan pasti akan berhantu. Entah butuh berapa lama aku baru berani lewat rumah itu lagi. Aku coba membalikkan badanku ke lain arah, aku jadi benar-benar sangat terkejut. Dadaku langsung berdetak kencang setelah melihat ada satu sosok anak kecil yang bersandar di tembok sudut kamar. Sampai di sini kisah tentang rumah yang redup dan seram itu. See you soon, bye!